Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah analisis kita kali ini. Sebagai analis keuangan yang udah lumayan lama makan asam garam pasar modal, saya sering banget ngelihat investor datang dan pergi. Gampang banget kebawa arus pasar yang naik turun. Nah, hari ini kita nggak bakal bahas cara cepet kaya ya. Daripada gitu, kita bakal belajar gimana caranya menjadi seorang arsitek kekayaan. Kita bakal ngebedah konsep paling fundamental dalam berinvestasi yang, percayalah, bakal ngasih Anda ketenangan pikiran. Jadi, duduk yang santai, dan mari kita obrolin seni dan sains di balik cara ngejaga sekaligus numbuhin modal Anda. Oke, coba bayangin ini. Ini analogi brilian banget dari bapak value investing kita, Benjamin Graham. Kalau Anda lagi ngebangun sebuah jembatan, Anda pasti bakal mastiin jembatan itu kuat nahan beban sampai 30.000 pon. Meskipun Anda tahu persis, truk yang bakal lewat itu beratnya cuma 10.000 pon. Kenapa coba? Ya karena selalu ada kemungkinan angin kencang, badai, material yang tiba-tiba aus, atau ada truk yang kelebihan muatan secara nggak terduga kan? Nah, prinsip yang sama persis ini berlaku di investasi. Konsep margin of safety atau margin keamanan ini adalah fondasi paling kokoh buat ngelindungi modal Anda dari guncangan pasar yang sama sekali nggak bisa kita prediksi. Ini rute perjalanan kita buat obrolan hari ini. Kita bakal mulai dari filosofi dasar ngebangun jembatan investasi, ini, terus geser ke kenapa menghindari kerugian itu jadi prioritas absolut. Habis itu kita bahas hitung-hitungan matematisnya, ngebahas seni kualitatif dari valuasi, lihat penerapannya di berbagai kelas aset, dan kita tutup dengan betapa pentingnya disiplin buat nunggu momen yang pas. Kita langsung masuk aja ke bagian pertama ya, filosofi membangun jembatan investasi. Ini benar-benar fondasi perlindungan Anda. Gini, berinvestasi itu jelas bukan ajang tebak-tebakan atau judi yang sembrono. Ini tuh lebih ke rekayasa struktural yang harus super hati-hati. Definisi paling gampang dari margin keamanan itu ya kebiasaan ngebeli bisnis yang nilainya $1, tapi kita cuma bayar 50 sen aja. Selisih inilah yang jadi bantalan finansial utama kita. Ya karena kita tahu masa depan itu nggak ada yang bisa nebak secara akurat. Proyeksi bisnis bisa aja meleset, kondisi ekonomi makro bisa tiba-tiba nyungsep. Nah, bantalan ini yang bakal nyerap dampak dari salah hitung valuasi atau sekedar ya nasib buruk aja. Jadi modal utama di portofolio Anda bisa tetap aman dan selamat. Tapi ini yang sangat krusial buat diingat. Asal harga murah aja tuh nggak cukup. Seperti yang dibilang sama Fenimore Asset Management, margin keamanan itu sifatnya multidimensi loh. Pertama, kita butuh kekuatan neraca keuangan biar perusahaannya bisa survive ngelewatin krisis seberat apapun. Kedua, harus ada pertumbuhan organik yang berkelanjutan. Dan yang ketiga, ini penting banget, parit ekonomi atau keunggulan kompetitif yang susah digoyahkan. Bisnis dengan fundamental dan keunggulan yang kuat ini sebenarnya bakal jadi penyangga keamanannya sendiri dari gempuran kompetitor. Oke, sekarang kita geser ke bagian kedua, prioritas utama. Kenapa menghindari kerugian itu adalah aturan inti dalam berinvestasi? Di titik ini, kita benar-benar harus ngubah mindset. Sebagai investor jangka panjang yang bijak, fokus utama kita itu bukan nyari seberapa banyak cuan yang bisa dicetak hari ini, tapi seberapa besar modal yang sanggup kita lindungi. Beda banget sama spekulan kan? Mereka biasanya ngejar hype, takut ketinggalan kereta, dan selalu nanya, wah imbal hasil spektakuler apa nih yang bisa dikejar sekarang? Tapi kalau investor cerdas mikirnya gini, berapa banyak resiko kehilangan modal permanen yang bisa saya hindari? Jujur aja, matematika kerugian itu kejam banget. Kalau Anda rugi 50% dari modal, Anda butuh untung 100% cuma buat balik modal ke titik awal. Makanya, menghindari kerugian itu selalu jauh lebih penting. Kalau kita mengacu pada pandangan mendalam dari manajer investasi legendaris Seth Klarman, kesuksesan finansial itu bermula dari pendekatan bottom-up yang sangat amat konservatif dan menghindari resiko. Manajemen resiko penurunan itu wajib mutlak didahulukan tanpa kompromi, di atas sekedar ngejar keuntungan maksimal. Manajemen resiko itu bukan hal yang dipikirin belakangan ya. Itu adalah saringan pertama dan paling ketat sebelum 1 sen pun modal Anda masuk ke pasar modal. Masuk ke bagian ketiga, kalkulasi kuantitatif dari batas keamanan. Mari kita mulai hitung-hitungannya. Paham filosofinya emang bagus, tapi sebagai analis, kita dituntut buat bisa ngitung perlindungan itu secara nyata. Nah, angka ajaib yang sering banget dipakai itu 30%. Investor defensif yang benar-benar disiplin bakal pasang target beli setidaknya 25-30% di bawah estimasi nilai intrinsiknya. Jadi gampangnya gini, kalau nilai wajar sebuah aset itu Rp100.000, Anda harus tegas nolak buat beli kalau harganya di atas Rp70.000. Potongan harga inilah yang secara matematis ngebentuk jembatan pengaman buat portofolio Anda.
Ada beberapa cara kok buat ngukur margin ini. Yang pertama itu membandingkan nilai wajar sama harga pasar. Ini cocok banget buat perusahaan yang arus kasnya stabil, kayak perusahaan utilitas. Yang kedua, formula Graham. Ini pakai kombinasi PR dan PBV buat screening cepat saham-saham defensif. Tapi, mari kita perhatiin metode ketiga, koefisien variasi. Cara ngitungnya membagi standar deviasi 1 tahun dengan harga rata-rata. Metode yang lumayan teknis ini sering banget diandelin sama analis yang super hati-hati buat jadi alat ukur keamanan aset yang pergerakannya liar atau fundamentalnya emang agak susah dinilai pakai cara biasa. Biar lebih kebayang, yuk kita terapin hitungannya ke realita pasar saham Indonesia di tahun 2026. Dari analisis kuantitatif, saham gede kayak BBRI itu ngasih margin keamanan yang lumayan solid, sekitar 13-32%. Malah INDF itu diskonnya bisa nyentuh 47% lebih. Tapi coba deh lirik Bank Syariah kayak Bank Syah sama PNBS yang lagi digoreng sama euforia spekulasi. Valuasinya meledak sampai margin keamanannya jadi negatif. Ingat ya, beli saham pas margin keamanannya negatif, itu sama aja kayak maksa bawa truk gede lewat jembatan lapuk yang cuma dibangun pakai harapan kosong. Lanjut ke bagian keempat ya, seni kualitatif dari valuasi bisnis. Kita harus bisa ngelihat lebih jauh dari sekedar daratan angka. Ngitung angka itu jujur aja baru setengah jalan. Penilaian keamanan itu pada dasarnya adalah seni kualitatif buat mastiin kita bisa tidur nyenyak di malam hari. Balik lagi ke idenya Seth Klarman, karena model valuasi itu nggak ada yang sempurna 100%, dan masa depan itu gelap gulita penuh ketidakpastian, satu-satunya sikap yang paling logis adalah jadi sangat konservatif. Setiap model buatan manusia pasti punya ruang error. Nah, dengan bersikap konservatif dan masukin skenario terburuk di hitungan kita ibarat ngasih lapisan baja ekstra di pertahanan portofolio kita. Tapi ada satu peringatan penting yang nggak boleh Anda lewatin. Waspada sama jebakan nilai atau value trap. Sebuah saham itu nggak bisa dibilang murah walaupun harganya udah anjlok parah kalau fundamental bisnisnya emang pelan-pelan lagi mati alias membusuk permanen. Jangan gampang tergiur harga murah tanpa ngecek mesin bisnisnya masih jalan apa enggak. Kalau fondasinya udah retak parah, harga murah itu cuma ilusi dari kerugian yang lagi nunggu waktu aja. Oke, masuk ke bagian kelima. Penerapan lintas kelas aset. Prinsip ini tuh nggak cuma buat saham loh. Prinsip jembatan kokos ini fleksibel banget. Kalau di pasar saham, kita disiplin nyari celah besar antara realita bisnis yang sebenarnya sama harga pasar yang kadang suka kelewat lebay atau irasional. Investor pro bakal rajin ngumpulin perusahaan yang punya laba dari bisnis inti non-komoditas yang kuat dan pastinya neraca yang sehat biar jadi tameng alami pas ekonomi lagi kacau. Terus gimana penerapannya kalau di obligasi atau instrumen pendapatan tetap? Nah, sabuk pengaman kita di sini bentuknya adalah aset agunan fisik. Kita utamain obligasi yang ada agunannya, biar kalau amit-amit perusahaannya gagal bayar, modal kita tetap ada yang lindungin. Analis yang jago juga nggak bakal nelan mentah-mentah rating kredit. Mereka bakal nurunin ratingnya 1 level buat ngetes kredit spreadnya, terus ditambahin lagi premi arbitrer biar tingkat konservatifnya benar-benar maksimal. Kalau main di instrumen derivatif kayak opsi, level kewaspadaan kita harus dinaikin berlipat ganda. Aturan mainnya, jangan pernah percaya 100% sama harga yang disodorin pasar. Kita wajib banget ngelakuin valuasi sendiri terhadap aset dasarnya. Dan ini yang paling penting ya, masukin asumsi volatilitas yang jauh lebih rendah dari biasanya. Ini tuh semacam taktik pelindung buat ngejaga modal kita dari pergerakan harga derivatif yang bisa aja tiba-tiba nyapu bersih duit kita dalam sekejap. Nah, sampailah kita di bab penentu, bagian ke-6, disiplin kesabaran sang investor. Seni nunggu peluang yang benar-benar sempurna. Jago ngitung valuasi itu nggak bakal ada gunanya kalau kita nggak disiplin. Pendekatan ini tuh sifatnya kontrarian banget. Kita seringkali harus ngelawan arus massa yang lagi heboh. Mengingat lagi kata-kata Seth Klarman, kunci sukses finansial itu adalah disiplin tingkat dewa buat nunggu peluang yang benar-benar pas di area kompetensi yang kita pahamin. Investor sejati itu harus nyaman nyimpen uang kasnya, nahan diri buat nggak ikut-ikutan beli kalau margin keamanan yang ada di pasar nggak menuhin standar amannya. Saya suka banget kutipan dari mendiang Charlie Munger ini. Bener-bener ngejelasin esensinya. Konsep margin of safety ini bukan mantra ajaib buat ngilangin resiko sampai 0. Karena ya masa depan siapa yang tahu kan? Ini murni komitmen kita buat ngasih ruang ekstra buat salah. Entah itu salah ngitung atau salah prediksi, margin keamanan itu cara kita ngerem ego kognitif kita, ngingetin kalau kita tuh nggak sehebat itu buat bisa nebak arah ekonomi dunia secara pasti.
Sebelum kita udahan, ada satu hal penting banget yang pengen saya sampaikan. Resiko finansial paling bahaya itu nggak ada di layar grafik saham Anda. Bukan inflasi, bukan juga resesi. Coba dicari cermin terdekat. Nah, orang yang lagi ngelihat balik ke Anda itulah resiko terbesarnya. Ego yang kegedean, rasa nggak sabar, dan nafsu psikologis buat ngejar untung kilat tanpa mikirin payung keamanan, itulah musuh sesungguhnya yang bisa ngabisin modal Anda. Jadi, sebagai penutup obrolan kita hari ini, saya pengen ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungin. Kalau masa depan itu emang totally misteri, apakah jembatan portofolio investasi yang udah Anda bangun itu cukup kokoh buat nahan kejutan-kejutan berat di hari esok? Bangunlah jembatan Anda perlahan, pasang margin keamanan tanpa kompromi, dan biarin kesabaran yang kerja ngamanin kekayaan Anda. Terima kasih ya udah nemenin saya belajar bareng hari ini. Sampai ketemu lagi.